Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke bab 4, yakni tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, di sini sistem nanti berupa linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Nah, bisa dibuka buku pendampingnya halaman 30. Sudah dibuka ya? Oke. Nah, jadi untuk mempelajari bab 4 ini kalian harus sudah paham tentang materi prasyarat. Apa saja materi prasyaratnya? Ya, ini yang pertama tentang menggambar fungsi linier, yaitu berupa garis, lalu menggambar fungsi kuadrat berupa parabola, dan menentukan fungsi dari sebuah grafik fungsi ya, menentukan fungsi dari sebuah grafik. Oke. Itu materi prasyarat pada bab 4 ini. Oke, langsung kita ke menggambar grafik fungsi. Jadi hari ini kita masih mengingat-ingat atau masih mempelajari lagi tentang menggambar grafik fungsi. Yang pertama ini sangat mudah, menggambar fungsi linier ya. Nah, berupa apa? Grafik linier berupa garis lurus. Nah, langkahnya bagaimana untuk menggambar grafik fungsi linier berupa AX plus BY sama dengan C? Masih ingat ya? Nah, yang pertama nanti ambillah dua titik sembarang yang memenuhi persamaan garis. Setelah itu kita hubungkan dua titik tersebut ya. Contohnya seperti ini. Gambarlah fungsi 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, untuk menggambar fungsi kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y ya. Oke. Jadi ketika x-nya 0, masukkan ke fungsi 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, didapat y-nya 2. Nah, ini titik potong terhadap sumbu x ya. X-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu y, maaf, x-nya sama dengan 0. Berarti didapat koordinat adalah 0,2. Lalu titik potong terhadap sumbu x, itu y-nya sama dengan 0. Masukkan ke fungsinya, y-nya diganti 0, ketemu x-nya 3. Berarti koordinatnya adalah 3,0. Nah, dari dua titik ini, kita udah punya dua titik ya, yang memenuhi persamaan garis. Lalu kita siapkan koordinat kartesiusnya. Di sini sudah saya berikan titik-titiknya, berarti tinggal kita, langkah kedua tinggal kita hubungkan. Dah, seperti ini aja. Lalu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini nanti bisa berupa parabola, lingkaran, atau irisan kerucut. Ya, yang pertama langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang pertama nanti kita menentukan titik potong terhadap sumbu x. Jadi ketika y-nya 0, titik potong terhadap sumbu x. Lalu menentukan titik potong terhadap sumbu y, yaitu x-nya 0. Setelah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan y, kita cari titik puncaknya. Lah, titik puncaknya itu bisa dicari dengan cara ini ya. Koordinat x bisa dicari dengan min b per 2a dan koordinat y f min b per 2a. Nah, siapa a, siapa b, siapa c tentu masih ingat. A adalah koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c-nya adalah konstanta. Oke, setelah itu nanti kalau titik-titiknya belum cukup, kita bisa menentukan beberapa titik bantu, yaitu ambil sembarang x, kemudian substitusi ke fungsi, didapatkan y. Ini didapatkan, ini kebalik ya, didapatkan, kemudian ambil sembarang titik y, kemudian substitusikan ke fungsi, didapatkan x. Nah, ini kebalik, ini yang nomor yang grafik x sama dengan. Oke, bisa dibenerin ini sambil disimak bukunya. Ini saya salah tulis, salah ketik x-y-nya. Lalu setelah itu hubungkan titik-titiknya. Nah, lalu tadi menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau sekarang gambar fungsi kuadrat x sama dengan ay kuadrat plus by plus c. Langkahnya hampir sama, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x, yaitu ketika y-nya 0. Setelah itu menentukan titik potong terhadap sumbu y ketika x-nya 0 dan menentukan titik puncak. Nah, di sini kebalikannya. Jadi x-nya adalah f min
B per 2A dan koordinat Y-nya adalah min B per 2A. Ya, kebalikannya dari yang grafik fungsi Y sama dengan tadi. Nah, setelah itu kita tentukan titik bantu, ambil sembarang Y, kemudian substitusikan sehingga didapat X ya. Oke, setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut. Sebagai contoh, saya beri contoh grafik fungsi Y sama dengan ya. Gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Oke, sekarang saya tanya dulu, siapa A, siapa B, siapa C? A-nya adalah 1, B-nya 2, C-nya min 8. Bisa dipahami ya? Oke, setelah itu kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dulu. Boleh terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y juga boleh, dibalik boleh. Nah, yang pertama di sini ketika X-nya 0, tinggal disubstitusi ke grafik fungsi X-nya diganti 0, ya, ketemu Y-nya min 8. Berarti kita dapat koordinat adalah 0,8. Setelah itu ketika Y-nya 0, masukkan juga ke persamaan, berarti didapat fungsi kuadrat. Nah, lalu kita faktorkan, ketemu X-nya min 4 dan 2. Berarti saya punya koordinat min 4,0 dan 2,0. Bisa dipahami ya? Oke, setelah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y, sekarang kita mencari titik puncaknya. Tadi sudah tahu A siapa, B siapa, C-nya siapa. Oke, koordinat X bisa dicari dengan cara min B per 2A, berarti min 2 B-nya per 2 kali 1, ketemunya min 1. Sedangkan Y-nya, cara mencarinya tadi gimana? F min B per 2A ya. Berarti min B per 2A kan didapat min 1 ya, yang X tadi. Berarti kita cari F min 1. Nah, masukkan ke fungsi grafiknya. X-nya diganti 1. Berarti ketemu min 9. Jadi, koordinat titik puncaknya ada di berapa, berapa? Ya, min 1,9. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kita tadi udah punya berapa titik? Ada 4. Nah, cukup enggak? Nah, kita lihat dulu. Jadi kita punya beberapa titik, ada 1, 2, 3, 4. Kalau memang cukup, tidak usah mencari sembarang titik lagi. Ya, saya punya koordinat kartesiusnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan saja. Ya. Nah, ini berupa parabola. Ya, fungsi kuadrat. Oke, bisa dipahami ya, gampang. Oke, kalau sudah, silahkan kalian bisa mencoba latihan 4.1 pada halaman, ini halaman 31 ya, bukan 21. Halaman 31 nomor 1 yaitu DH dan nomor 2 adalah AC. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat WA dan dikumpulkan di WA juga. Tidak usah mengumpulkan di GC. Oke, karena masih ada beberapa yang mengumpulkan di GC juga. Tidak saya buka. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kalian diberi kemudahan dalam memahaminya. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat belajar.